dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dialog Interaktif bersama dengan BKKBN, dan kita masih membahas mengenai mengawal revisi batas usia kawin yang tadi sebelumnya di usia 16 tahun kini menjadi 19 tahun. Dan juga tadi saya tanyakan ke Ruby ini melihat fenomena orang yang remaja menikah muda. Apakah sudah serta-merta untuk remaja yang memutuskan untuk menikah ini pendidikannya pasti terganggu? Gimana melihatnya? Oke, terima kasih Kak. Kalau dari saya sendiri itu, kalau ketika dia menikah, kemudian dia itu masih dalam pendidikan atau masih sedang menjalani proses sekolah atau dan lain sebagainya, itu cukup mengganggu Kak. Karena kalau dari saya pribadi pun, kita sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas dari kampus, itu sudah cukup menyampaikan mungkin ya Kak. Dan ini ditambah lagi kita harus berkeluarga, kita harus membangun sebuah keluarga, di mana di sini nanti bakal banyak cekcok juga nanti kan kalau masih remaja tuh emosinya masih labil ya Kak. Jadi di sini nanti bakal banyak terjadi seperti misalnya cekcok masalah ekonomi, bahkan untuk kita laki-laki pun kalau misalnya dia menikah namun dia masih dalam pendidikan, itu kan berarti bisa dikatakan finansialnya pun belum mencukupi untuk menyokong sebuah pernikahan ini gitu Kak. Jadi kalau dari segi pendidikan, kalau menurut saya itu cukup mengganggu sih Kak. Lebih baik kita fokus dulu ke pendidikan, kemudian setelah kita fokus kepada pendidikan, karena kan di sini kita ada 5 transisi remaja Kak. Jadi kalau di Genda itu ada 5 transisi remaja yang pasti dan akan dilalui oleh remaja. Yang pertama itu menyelesaikan pendidikan, yang kedua mencari pekerjaan, yang ketiga baru berkeluarga, dan yang keempat itu menjadi anggota masyarakat, dan yang kelima itu menerapkan pola hidup sehat. Oke, kalau jadi artinya urutannya itu harus sesuai runutnya seperti itu ya. Agar nanti kita juga mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas guna menyiapkan bonus demografi 2035 ini. Oke, artinya ya lebih baik memang difokuskan untuk membangun apa ya? Finansial yang lebih matang dulu, baru memutuskan untuk menikah. Jangan cuman dengan alasan yang seperti Pak Dhani bilang tadi, untuk menghindari zina seperti itu ya Pak ya. Oke, nah untuk BKKBN sendiri Pak Waspi, ini kalau strateginya, berbicara soal strategi dalam menerapkan peraturan pemerintah, ya. Apa nih Pak? Jadi kita di BKKBN itu ada strateginya melalui program generasi berencana atau program Genre. Jadi program Genre ini adalah salah satu upaya dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan remaja dalam hal menyiapkan kehidupan berkeluarga. Nah, jadi kita siapkan dari awal. Tadi sudah disampaikan transisinya mulai dari pendidikan, mencari pekerjaan, meningkatkan karir, baru dia memikirkan untuk menikah. Jadi program yang strategi yang kita harapkan dari BKKBN adalah melalui program generasi berencana ini. Nah, program generasi berencana ini di remajanya sendiri ada pusat informasi konseling remaja. Jadi dari remaja untuk remaja oleh remaja. Jadi mereka bergabung di dalamnya bersama-sama di situ. Di dalam remaja ada ada pendidik sebayanya, ada konselor sebayanya di situ. Jadi mereka sesama remaja lah yang mengelola pusat informasi konseling remaja. Ini strategi pertama. Nah, yang kedua, kita bangun kelompok bina keluarga remaja. Jadi di desa atau di kampung-kampung atau di kecamatan ada kita bangun bina keluarga remaja, kelompok kegiatan bina keluarga remaja. Jadi keluarga-keluarga yang memiliki remaja, kita lakukan pembinaan untuk meningkat pengetahuannya bagaimana dia mengasuh anak-anak remajanya supaya terhindar dari yang 3 hal tadi. Tidak menikah pada usia remaja, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak menggunakan narkoba. Jadi kita harapkan dengan strategi ini bisa kita termasuk untuk menurunkan untuk meningkatkan usia kawin pertamanya. Oke, dan itu sudah berjalan ya Pak ya? Berjalan, dan ini strategi yang kita harapkan bisa ampuh ya. Kalau ini bisa betul-betul dilaksanakan oleh remaja atau keluarga-keluarga yang memiliki remaja. Oke, Ruby, ini Pak Waspi tadi bilang nih ada pojok konseling. Jadi ini pojok konseling yang konselornya itu usia sebaya seperti itu ya Pak. Nah, kalau melihat dari respon teman-teman sebayanya seperti itu atau adik-adik seperti itu kan, apakah mereka menyambut positif atau mungkin ada yang berpikir masih tabu nih atau harus dipaksa-paksa dulu, ayo dong konsultasi gitu. Itu seperti apa?
Kalau dari remajanya sendiri itu Kak, selama saya sosialisasi itu mereka justru sangat menyambut baik dan mereka sangat excited gitu ketika kami menyampaikan materi-materi ini. Justru mereka di sini mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru. Justru mereka, oh ternyata seperti itu, ternyata ada batasan untuk usia pernikahan pun ternyata dibatasi. Karena apa? Kemudian ada resiko-resikonya nanti yang akan ditimbulkan. Kemudian oh ternyata perlu itu menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian ada lagi yang namanya kesiapan keluarga, berkeluarga gitu. Karena ternyata oh ada ilmu-ilmu baru yang mereka dapatkan. Sedangkan kalau di sekolah-sekolah itu kan hanya fokus kepada pendidikan akademik saja mungkin ya Kak ya. Kalau ini kita memberikan atau mentransfer pengetahuan baru lagi kepada mereka dan mereka pun menyambutnya dengan sangat welcome gitu loh. Oh ternyata gini ya Kak, oh bener. Nah, karena mereka sangat perlu juga untuk diarahkan karena belum tahu mau kemana atau gimana ke depannya. Setelah kami sosialisasikan, jadi mereka tahu dan mereka mempersiapkan rencana ke depannya itu bagaimana. Oke. Gitu, Kak. Ketemu nggak sih sama yang mungkin yang bandel-bandel gitu setelah dikasih tahu tapi ini kan teori atau seperti apa? Ada ketemu nggak yang seperti itu? Mungkin ada sih Kak. Mungkin dia yang terus gimana tuh cara untuk memberitahu dia agar dia dapat menerima seperti itu? Kalau dari saya sendiri itu kita lebih melakukan pendekatan yang lebih mungkin 4 mata lagi gitu. Nanti kita ajak sharing, emang gini kenapa, emangnya kenapa mau nikah cepet, gini-gini. Kita sampein dulu, udah tahu belum kalau pernikahan itu bukan tentang membangun suatu hubungan aja, tapi banyak lagi, ada aspek-aspeknya dulu, ada yang namanya aspek ekonomi, kemudian juga kamu juga harus mempersiapkan dari kesehatan reproduksi kamu, dan nanti kamu harus juga siap lagi ketika istri kamu minta ini itu, atau suami kamu minta ini itu, dan emosi kamu pun dari segi emosi itu belum seimbang, kamu masih labil gitu kan. Nanti banyak juga kecemasan yang berlebihan bahkan sampai stres. Kita melakukan pendekatan itu jadi dia tahu kalau misalnya oh ternyata pernikahan itu emang ada baik dan buruknya, tapi mungkin lebih banyak buruknya ketika saya terlalu cepat menikah gitu. Oke. Berbicara soal kematangan emosi Pak Dhani, ini apakah menjamin juga Pak kalau misalkan usianya sudah menikah di usia yang ditentukan di atas 21 tahun dan pria di 25 tahun itu menjamin kematangan emosionalnya Pak? Ya dari berbagai hasil kajian baik kesehatan maupun psikologis ya. Usia matang untuk seseorang menikah untuk perempuan itu memang 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Terutama kita penekanannya pada perempuan ya. Kadang-kadang ketika seorang perempuan berpacaran, dia kan sering berpikirnya hal-hal yang indah ya. Dia belum memikirkan bahwa pernikahan bahwa nanti perkawinan itu rumit ya. Dia selalu berpikiran kalau saya pacaran dengan si A pasti nanti mertuanya pasti sayang deh dengan saya, kakak iparnya pasti sayang dengan saya, adik iparnya pasti sayang dengan saya. Nah begitu pacaran kadang-kadang baru terbuka kan, oh ternyata mertuanya bla bla bla, ternyata kakak ipar ada iparnya bla bla bla. Nah apakah karena hanya sikap mertua, sikap ada ipar, kakak ipar yang demikian harus minta cerai? Ini artinya harus sudah siap. Siap mental itu adalah umur 21 tahun. Maka saya sangat setuju, dulu ada tontonan yang cukup menarik ya dari Studio 42 ya, itu sering saya amati. Oh ternyata benar juga ya, perbedaan antara sebelum menikah dengan setelah menikah. Ternyata orang baru terbuka, terutama pihak perempuannya. Oh ternyata suamiku tuh kalau tidur sih gini, ngorok, kalau tidur ganggu. Oh ternyata kalau makan ngabiskan. Ternyata betul apa yang terjadi pada saat sebelum menikah dan setelah menikah itu ternyata jauh berbeda. Nah ini yang harus disiapkan mental oleh terutama para perempuan ya. Bahwa ternyata mengarungi perkawinan itu tidak semudah apa yang dia bayangkan pada masa pacaran. Banyak liku-liku yang harus dilalui. Nah ini butuh kesiapan mental. Nah konon kabarnya menurut analisis psikologis itu kesiapan mental perempuan tuh 21 tahun. 21 tahun ya. Ke atas seperti itu Pak ya. Kita mendorong BKKBN agar perkawinan perempuan minimal 21. Oke. Dari tadi yang dikatakan Pak Waspi kemudian juga Ruby, cara-cara mereka untuk mensosialisasikan itu berpengaruh tidak dengan angka berkurangnya pernikahan di usia muda? Yang jelas betul berpengaruh. Kita lihat hasil SCAP ya. Hasil SCAP itu ternyata kenapa banyak remaja terjebak ke dalam hal yang kurang baik. Ternyata salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan remaja khususnya terhadap
kesehatan reproduksi itu masih sangat rendah, sehingga kami mendukung apa yang dilakukan oleh Duta Genre ya, untuk mensosialisasikan tentang program-program kesehatan reproduksi, karena saya yakin dengan pengetahuan yang bagus akan timbul sikap yang positif dan nantinya juga akan timbul perilaku yang positif juga ya. Saya yakin karena dasarnya adalah dari kekurang pengetahuan remaja ya. Kita katakan misalkan ketika remaja sudah mempunyai atau masuk masa usia subur, kita tanya apakah dengan sekali melakukan hubungan seksual bisa menyebabkan kehamilan. Ternyata hasil survei mengatakan banyak remaja yang tidak tahu, bahkan tidak menyebabkan kehamilan. Nah ini hal-hal yang macam inilah yang harus diberikan pada remaja. Maka saya punya mimpi ya, saya punya mimpi kalau selama ini Duta Genre selalu menyebarluaskan informasi genre kan melalui Genre Goes to School, ya, Genre Goes to Pontren, Genre Goes to Komunitas. Saya punya cita-cita nanti penyebarluasan virus genre itu melalui pesta perkawinan. Genre Goes to Wedding Party. Kenapa? Karena di beberapa desa, di beberapa wilayah, ada perkawinan itu kan ada khusus undangan untuk muda-mudinya. Ya, nah, kenapa tidak genre masuk di situ? Betul. Menyebarluaskan hal-hal yang bersifat positif. Nah, mungkin akan lebih menarik lagi. Karena kalau melalui sekolah kan saya yakin sekolah sudah banyak pembimbingnya, ada guru biologi, ada guru agama, ada guru olahraga, ada guru macam-macam. Nah, sementara yang di komunitas, terutama yang desa-desa pada saat perkawinan, kan jarang tuh kita berikan informasi ya. Nah, ada satu sekarang yang menarik dari beberapa peraturan kepala daerah. Kita tahan di satu itu dulu Pak, karena kita harus jeda. Kita sambung lagi saat lagi kami kembali. Dipersembahkan oleh